Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan tunduk kepala dan berdoa kepada Tuhan supaya ibadah ini berkenan kepadanya dan kita semua diberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Di hadapan Tuhan, kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang ke dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita sekalian dari dosa-dosa kita dan membenarkan kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Tuhan Allah yang menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia dan kita diberkati demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom pengikut Kristus yang setia dimanapun berada. Saat ini kita diingatkan kembali oleh amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita semua pengikut Kristus, kita diminta oleh Tuhan untuk memberitakan berita tentang Kristus kepada seluruh dunia, menjadikan segala bangsa murid kita. Dan percayalah Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Bersamamu Bapa, kulewati semua. Bersamamu Bapa.
musim hidup kita. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku dari Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pengikut Kristus yang setia, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah saja kepada kita untuk memuridkan segala bangsa, tetapi Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menaklukkan segala kutuk dan segala musuh, yaitu kuasa kegelapan di bawah kaki kita. Amin. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Bila
Di tengah bakti kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, baik itu transfer melalui rekening bank maupun yang dibawa langsung ke gereja dan diberikan di kotak persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan mengiringi persembahan dengan pujian Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Kita serahkan kepada Tuhan persembahan ini dalam doa dan juga kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami senantiasa dan Engkau tidak pernah gagal, tidak pernah lalai menjaga kami dan berkati kami anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati dan biarlah Tuhan memberikan berkat juga kepada orang-orang yang saat ini berkekurangan. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami juga kepadamu. Tuhan, Engkau menolong untuk situasi yang terjadi saat ini, pandemi Corona COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Bahkan negeri ini semakin hari semakin banyak jumlah yang terinfeksi. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau akan menghentikan wabah ini Tuhan, supaya efek dari wabah ini tidak semakin parah dan semakin menyengsarakan negeri ini ataupun bangsa di seluruh dunia. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, anak-anak-Mu memberkati bangsa kami, mengampuni segala kesalahan bangsa kami kepadamu ya Bapa. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami dari segi perekonomian. Tuhan juga menjaga keamanan negeri ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada para pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bisa bekerja bersama-sama menangani kasus ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati seluruh bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita, segala pikiran kita, hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita iringi dengan pujian Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan
berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan menopang kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku keterangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang hari ini saya beri judul Di Tengah-Tengah Serigala. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal 10 ayat 16, demikian bunyinya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus turun dari gunung, pasal 8 dan 9, dan di akhir pasal 9 itu Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa tuaian banyak, pekerja sedikit. Maka di pasal 10 Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk menjadi penuai, untuk menjadi pengerja supaya mengerjakan tuaian, supaya memanen panenan yang besar itu. Dan ayat kita yang kita selidiki, yang kita akan renungkan di sini adalah menunjukkan kemana sebenarnya para murid itu diutus. Kemana pengerja-pengerja itu harus pergi untuk melaksanakan tugasnya di situ. Nah, ayat kita menjelaskan bahwa mereka diutus ke tengah-tengah serigala. Wow, ini luar biasa. Seekor domba diutus ke tengah-tengah serigala, ini menakutkan. Jangan-jangan domba itu akan dicabik-cabik, bahkan akan dihabisin, akan dimakan oleh serigala itu. Bagaimana dia bisa melakukan tugasnya? Seekor domba di tengah-tengah serigala, ini sangat berbahaya. Bahkan mungkin saya bisa berkata ini adalah mission impossible. Misi yang sulit, yang tidak mungkin. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu diutus di tengah-tengah serigala. Mari sebelum kita melanjutkan uraian kebenaran firman Tuhan ini,
Kita tunduk kepala dan berdoa dan mohon kiranya Roh Kudus menjelaskan kepada kita sekalian sehingga kita mampu menangkap kebenaran itu dan bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya sangat sulit bahkan impossible. Tapi karena Engkau yang mengutus, kami percaya itu bisa dilakukan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus mengerjakan di dalam diri kami, sehingga kami mampu menangkap prinsip-prinsip kebenaran itu dan bisa menerapkan di dalam kehidupan kami hari ke hari. Teristimewa hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Biarlah Roh Tuhan terus menguasai dan mengerjakannya, sehingga kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Empunya firman itu, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita lihat kembali Matius pasal 10 ayat 16a. Firman Tuhan berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Menarik karena ayat ini dimulai dengan kata seru, interjection, seruan lihat. Apa yang dimaksudkan ketika ada kata seru lihat? Ini adalah mengajak pembaca, mengajak pendengar untuk mendengar, untuk melihat, untuk mengingat, tapi juga untuk mempertimbangkan. Jadi ayat ini jelas sekali, lihat, artinya coba perhatikan, coba dengar, coba pertimbangkan baik-baik bahwa Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya apa? Tuhan tidak mengutus kamu seperti singa ke tengah-tengah kawanan rusa. Tuhan tidak mengutus kamu seperti raja kepada rakyat yang harus tunduk. Tapi coba perhatikan, coba pertimbangkan, Tuhan mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini luar biasa. Menimbulkan tanda tanya besar, apa bisa? Tuhan mengutus murid-muridnya seperti domba ke tengah serigala. Domba adalah binatang yang lemah, binatang yang bodoh, binatang yang butuh pimpinan, butuh perlindungan. Sementara serigala adalah binatang buas, pemangsa, dan pasti menyerang domba itu. Domba yang bodoh dan yang lemah diminta tinggal di tengah-tengah serigala, sang pemangsa yang buas. Ini impossible. Jemaat yang dikasih Tuhan, murid-murid yang dilukiskan sebagai domba itu pada umumnya memang orang-orang biasa. Orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang tidak punya background sebagai orang-orang yang hebat, orang-orang pinggiran, orang-orang biasa pada umumnya. Mereka memang orang-orang yang bodoh. Lalu diutus ke tengah-tengah serigala. Lalu serigala ini menunjuk kepada siapa? Kalau kita lihat konteks Matius pasal 7 ayat 15, Tuhan berkata begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi kalau kita memperhatikan konteks ini, ketika Tuhan Yesus berkata, kamu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigala di sini menunjukkan kepada pribadi-pribadi yang buas, pribadi-pribadi yang ganas, yang bengis, yang menunjuk kepada nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu, pemimpin-pemimpin palsu.
Bayangkan ini orang pinggiran, orang yang tidak terpelajar, orang yang bodoh, orang yang mungkin justru dia butuh pemimpin yang dilukiskan seperti domba. Dia harus melayani orang-orang yang adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pemimpin-pemimpin palsu, pengajar-pengajar palsu. Saya pikir ini betul-betul mission impossible. Apa bisa? Jangan-jangan nanti malah bukan memenangkan guru-guru itu, bukan menaklukkan serigala-serigala itu, tapi kita gagal total di sana. Ini situasinya. Kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam konteks masa kini, bukankah kita juga berhadapan dengan banyaknya ajaran-ajaran palsu, banyaknya nabi-nabi palsu, banyaknya guru-guru palsu. Kita dengan mudah menemukan bagaimana ajaran-ajaran itu pating seliwer di dunia medsos. Sehingga kalau kita betul-betul pelayanan dalam konteks yang seperti itu dan kita seperti domba, jangan-jangan kita bukan memenangkan mereka, tetapi kita justru akan tertelan atau hanyut dengan mereka. Domba di tengah-tengah serigala sepertinya tidak mungkin menang. Tidak mungkin kita bisa memanen mereka. Tidak mungkin kita bisa menaklukkan serigala itu untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi, mission impossible. Tetapi kalau kita lihat secara komprehensif, kenyataan murid-murid yang dipilih Tuhan Yesus di sini, di akhir dari kisah ini para murid ternyata sukses melakukan tugas yang impossible itu. Mereka membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yang kala itu adalah Roma. Ditunggang balikkan oleh mereka. Kekafiran itu menjadi kebenaran, ditunggang balikkan mereka. Sehingga kekristenan membahana di seluruh kekaisaran Romawi. Mengapa? Ini orang yang sederhana seperti domba. Ini orang yang bodoh seperti domba. Ini adalah orang-orang yang butuh pimpinan seperti domba di tengah-tengah serigala, tapi dia mampu memenangkan pelayanan itu. Mengapa? Karena mereka diperlengkapi oleh Tuhan Yesus sendiri, dilatih oleh Tuhan Yesus sendiri, kemudian diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, Roh Kudus, dan mereka komitmen dengan panggilan Tuhan itu dan setia sampai akhir. Itu rahasianya. Itu berarti dalam konteks sekarang pun, sekalipun kita menghadapi situasi yang sama seperti domba di tengah-tengah serigala, ada banyak ajaran palsu, ada banyak guru-guru palsu, ada banyak pengajar-pengajar palsu. Bahkan ada banyak ajaran-ajaran hoax yang begitu deras mengalir menghantam kehidupan kekristenan. Di dunia medsos kita bisa menang, kita bisa melayani, kita bisa memanen mereka. Kalau kita terlatih oleh Tuhan, kalau kita diperlengkapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Tapi lebih daripada itu, kita menggunakan apa yang Tuhan nasihatkan bagi domba ketika pelayanan di tengah-tengah serigala. Di dalam ayat yang ke-16b, Tuhan Yesus berkata, sebab itu, sebab apa? Sebab pelayanan kamu itu di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular
dan tulus seperti merpati. Kalau saudara sudah terlatih atau dilatih menjadi pengerja-pengerja, kalau saudara sudah dibimbing, dipenuhi oleh Roh Kudus, kini Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya senang karena kata hendaklah di sini merupakan terjemahan dari kata gineste. Ini imperatif present dari kata ginomai. Artinya menjadi. Jadi saudara bisa bayangkan ini karakter, sifat domba yang bodoh, yang lemah, yang tidak tahu arah. Kemudian diperintahkan untuk menjadi, artinya berubah. Dari bodoh menjadi cerdik. Dan kata cerdik di sini bisa diterjemahkan bijaksana, cerdas, berpikiran sehat, lawan kata dari bodoh. Jadi domba yang bodoh dan lemah tak berdaya itu diperintahkan menjadilah, berubahlah menjadi bijaksana. Kamu bodoh, berubahlah menjadi bijaksana. Karaktermu yang, sifatmu yang bodoh, berubahlah menjadi cerdas. Berubahlah menjadi berpikiran sehat dan jangan bodoh lagi. Tapi juga dikatakan tulus seperti merpati. Tulus menunjuk kepada murni, tidak bercampur dengan apapun. Ini bisa berarti integritas. Dalam kondisi apapun dia murni seperti itu. Tidak ada kamuflase, tidak ada campur ini dan itu. Atau dengan kata yang sederhana, sungguh-sungguh. Artinya apa? Dalam menghadapi serigala, nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu, ajaran-ajaran hoax kesana kemari itu, maka kita harus cerdik, kita harus bijaksana, kita harus cerdas, kita harus berpikiran sehat dan jangan bodoh. Kalau tahu itu tidak masuk akal. Kalau tahu itu bertentangan dengan pikiran sehat, ya jangan ikut. Berubahlah menjadi cerdas. Berubahlah menjadi bijak. Berubahlah menjadi orang yang berpikiran sehat. Jemaat yang saya kasihi, banyak di antara kita yang takut. Kalau cerdas dianggap kurang rohani. Atau kalau kita berpikiran sehat, takut dianggap tidak beriman. Atau kalau kita kritis, takut itu bilahi. Karena mengkritisi hamba Tuhan yang diurapi. Akhirnya kita hanyut. Dalam bahasa Jawa ngentir saja, hanyut sekalipun itu bodoh, sekalipun itu tidak masuk akal, bahkan sekalipun itu dalam tanda petik sesat. Kita harus berubah menjadi cerdas. Kita harus berubah menjadi bijaksana. Kita harus berubah berpikiran yang sehat. Sekaligus tulus, jujur, murni, motivasi yang benar, integritas, dan tidak menjatuhkan siapa-siapa. Di tengah-tengah serigala, tapi kita bisa menang. Di tengah-tengah serigala, kita bisa memanen, kita bisa menuai, kita bisa membawa jiwa bagi Tuhan. Kalau kita cerdik,
seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita cerdas dan berintegritas. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi kita tahu memang Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini impossible. Ini tidak mungkin. Ini sesuatu yang sulit, ini sesuatu yang menakutkan, ini sesuatu yang berbahaya bagi domba di tengah-tengah serigala itu. Tapi kalau kita tahu siapa yang panggil kita, Tuhan. Kalau kita menggunakan apa yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita, dan kita mengikuti nasihat Tuhan supaya kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, kita mesti cerdas, kita mesti berpikiran sehat, kita mesti bijaksana, sekaligus kita jujur, tulus, berintegritas, maka kita bisa menuai tuaian yang banyak itu. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ayat 17, 18 selanjutnya sampai 42. Kalau saya simpulkan di sini, tetaplah jadi murid, tetaplah jadi utusan, tetaplah jadi pengerja yang benar. Sekalipun kita lemah seperti domba, sekalipun kita seperti tidak punya arah kepemimpinan seperti domba, menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak tekanan-tekanan, tetapi kalau kita taat dan mengandalkan Tuhan, dan kita terus komitmen untuk setia dengan tugas yang dipercayakan Tuhan, yaitu memberitakan kebenaran, maka di sana dikatakan Tuhan pasti menolong, bahkan Tuhan pasti memberkati jika kita taat mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat contoh di dalam ayat 20 di sini dikatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara, konteksnya ini adalah ketika kita melayani di tengah-tengah serigala, kemudian kita ditangkap, kemudian dibawa ke pembesar-pembesar, kemudian kita diadili, ditanya sana sini, kita lemah, kita bodoh, tak berdaya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berkata, Bapalah yang berbicara melalui kamu. Bapalah yang akan menolong kamu. Bapalah yang akan membuat kamu bisa memberi jawab. Bapalah yang membuat kamu bisa mempertanggungjawabkan bahkan di hadapan para serigala di situ. Perhatikan ayat 30-31. Firman Tuhan berkata, dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Konteksnya sama. Kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini mission impossible. Tapi kalau kamu terus ikuti perintah Tuhan, andalkan Tuhan, kamu sudah menggunakan kecerdasan kamu dan sudah berintegritas di dalam kehidupanmu. Kemudian kamu ditangkap dan dianiaya, dipersulit. Ada banyak tantangan, tapi Tuhan berkata Tuhan akan menjaga kamu. Tuhan akan menolong kamu. Burung pipit yang tidak berharga aja dipelihara Tuhan. Bahkan rambutmu sehelai pun tidak akan runtuh, tidak akan lepas tanpa pengetahuan Tuhan. Artinya apa?
Tuhan begitu concern terhadap kamu, Tuhan begitu menjaga kamu, Tuhan begitu memelihara kamu sekalipun di tengah-tengah serigala. Ini luar biasa. Jadi jangan takut. Sebagai domba di tengah-tengah serigala. Jangan takut. Sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah guru palsu, pengajar palsu, nabi palsu, dan berita-berita palsu yang mengglobal itu. Kamu dipelihara oleh Tuhan. Ayat 44:1, firman Tuhan berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ini luar biasa. Ini jaminan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang siap diutus. Sekalipun pengutusannya itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Mission impossible. Tapi kalau kita terus andalkan Tuhan, kalau kita ikut strategi Tuhan, kalau kita cerdas dan berintegritas, kalau kita selalu ada hubungan, koneksitas dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, bukan hanya Dia menjaga kita, Tuhan memberkati kita, dan bukan hanya memberkati kita, Tuhan memberkati orang yang menyambut kita. Ini luar biasa. Kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bisa banyak yang menyulitkan hidupmu, bahkan menganiaya kamu, tapi Tuhan akan pelihara. Kamu akan dipersulit di sana sini, tapi Tuhan akan menolong kamu sehingga kamu bisa berbicara sebagaimana yang Tuhan mau. Kamu akan mengalami ini, tetapi ada banyak orang yang disediakan yang menyambut kamu, yang menerima kamu, yang percaya kamu. Dan sama seperti orang yang menyambut nabi, dia diberkati. Orang yang menyambut kamu, dia diberkati. Sama seperti orang yang menyambut Yesus Kristus. Dari sini kita bisa lihat jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa sebagai orang percaya atau sebagai hamba Tuhan, kita memang hidup di tengah-tengah serigala. Memang kehidupan kekristenan, apalagi pelayanan, adalah mission impossible. Mustahil kita hidup di dalam kehidupan Kristen yang benar di tengah-tengah suasana yang tidak benar, di tengah-tengah suasana serigala itu. Tapi kalau kita cerdas dan berintegritas, kita berpikiran sehat, kita cerdik sekaligus tulus, kita taat dan andalkan Tuhan. Ini janji firman Tuhan, maka serigala yang buas itu kita bisa jinakkan. Serigala yang buas itu kita bisa tekuk lututnya untuk mengaku dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut sekalipun kita di tengah-tengah serigala. Cerdaslah, berintegritaslah, dan andalkan Tuhan. Pasti hidup saudara, pelayanan saudara, pelayanan kita diberkati. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih
atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu, baik ketika kami sedang memuji Tuhan, ketika kami sedang berdoa, dan terlebih daripada itu ketika kami mendengarkan bagian firman-Mu, sungguh nyata. Oleh karena itu kami berdoa kiranya setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik di rumah maupun dimanapun mereka berada, kiranya diberkati Tuhan. Mereka selalu diingatkan dan sadar bahwa kami diutus Tuhan di tengah-tengah serigala. Memang sulit, bahkan mendekati mustahil. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan yang mengutus kami tidak pernah gagal. Tuhan menyediakan kuasa yang maha tinggi Roh Kudus itu. Dan Tuhan memberikan resep-resep, strategi bahwa kami harus cerdas berintegritas. Kami harus cerdik sekaligus tulus. Tapi lebih daripada itu kami terus mengandalkan Tuhan. Maka kami bukan hanya tetap berada dan eksis, tapi kami bisa memenangkan serigala-serigala itu untuk bertekuk lutut, mengaku dan menyembah Yesus. Bapa, tolonglah kami, pakailah kami, supaya kami tidak takut, tetapi kami terus hidup menjadi cerdas, berpikiran sehat, berintegritas, tapi terus mengandalkan Tuhan. Sehingga hidup kami dan pelayanan kami, gereja kami diberkati. Jemaat yang terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang maha tinggi dengan mujizat-mujizatnya, Roh Kudus dan penyertaannya terus melindungi kehidupanmu dimanapun kamu berada. Sehingga kesaksianmu, karyamu dimanapun berada diberkati. Ada banyak orang yang diberkati melalui hidupmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita semua menikmati pertolongan dan berkat Tuhan. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.